itu memerlukan proses seiring dengan proses dinamika perubahan, perubahan dunia ya, perubahan manusia. Apalagi sekarang, teknologi ya, semakin canggih, kemudian keilmuan semakin berkembang, maka Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pemandu utama ya, sebagai sebagai pedoman dalam kehidupan kita, tentu sungguh sangat rendah ketika misalkan Al-Quran dan Al-Hadis itu langsung berbicara terkait dengan teknis. Maka Al-Quran dan As-Sunnah sangat menghargai proses dinamika beserta kemajuan di bidang duniawi. Pertama, ini adalah rangkaian keterkaitan ya antara Al-Quran dan Al-Hadis. 3 hal ini yang kemudian tidak bisa dipisahkan sebagai sumber ajaran Islam. Sumber pokoknya Al-Quran dan As-Sunnah, nanti sumber sekundernya yaitu ijtihad yang kemudian berproduk ya, hasilnya berbentuk ijma nanti ya, ada ijma. Al-Quran tadi sudah dibahas ya oleh di YouTube, silakan sambil dibaca saja. Kalau secara bahasa itu Al-Quran itu adalah bacaan, menghimpun, ya, mengumpulkan, memadukan. Karena memang Al-Quran itu kenyataannya adalah himpunan dari kata-kata, himpunan dari huruf-huruf, himpunan dari wahyu, ya, itu termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian pengertian Al-Quran secara istilah, nah ini ya, jadi ini batasan apa yang disebut dengan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah wahyu atau kalamullah. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah. Ya. Jadi kalam itu kan dalam akidah kita ya, dalam teologi itu bukan yang diciptakan oleh Allah, tapi merupakan asma wasifah. Makanya Allah itu maha mutakallim, maha berfirman, ya, maha memiliki kewenangan untuk berfirman. Makanya ada salah satu golongan teologi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Tentu bagi kita bahwa kalamullah itu adalah salah satu yang tidak terpisahkan dari ahadnya Allah, ya, dari ahadnya Allah. Jadi Al-Quran juga bukan 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 buah objek yang tersendiri, tapi Al-Quran adalah asma wa sifah Allah. Nah, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, ya, wahyu yang memiliki mukjizat. Mukjizat itu kenapa disebut mukjizat? Ajaza yu'jizu i'jaz, ya, mukjizat itu artinya melemahkan. Kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Karena Al-Quran itu melemahkan orang-orang yang kemudian ingin melampauinya. Ya. Al-Quran itu sebagai mukjizat, tidak ada yang bisa menandinginya dan melemahkan semuanya. Ya, kenapa disebut mukjizat? Artinya melemahkan. Jadi membuat lemah yang lain karena keberadaan Al-Quran. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad itu bukan Al-Quran. Ada Taurat, ada Injil, itu diwahyukan, diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad, ya, Isa, Musa. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Ya, nanti prosesnya ada yang langsung, ada yang malaikat Jibril menampakkan diri, ada yang tidak, gitu ya. Berbentuk lafaz Arab. Nah ini ya, jadi Al-Quran itu berbentuk lafaz Arab. Jadi kalau Al-Quran ataupun terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Makanya ketika Anda membaca Al-Quran, membaca bahasa Arabnya, itu pahalanya berlipat-lipat. Berlipat-lipat karena dibacanya adalah lafaz Al-Quran. Maka jadi tuntutan ya bagi umat Islam untuk bisa membaca Al-Quran. Karena nanti menjadi nilai ibadah. Dan berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang sekarang beredar ya. Kalau Al-Quran itu ke penjuru dunia, ke penjuru wilayah, itu pasti menggunakan bahasa Arabnya, ya, tidak diterjemahkan.
Tidak misalkan ke Jawa Barat itu Al-Qur'annya dengan menggunakan bahasa Sunda misalkan ya, di Jakarta pakai bahasa Indonesia, ke Sulawesi menggunakan bahasa mereka, tidak. Tapi semuanya pasti mencantumkan bahasa Arabnya. Kalaupun nanti ada terjemahan, itu adalah terjemahan, ya, tidak mewakili makna Al-Qur'an dalam bahasa Arab secara keseluruhan. Ditulis dalam mushaf, ya, lembaran-lembaran, nanti sejarahnya ini panjang ya, sejarah pembentukan mushaf. Dinukilkan secara mutawatir, ya, jadi disebarkan, dipindahkan kepada kita, alhamdulillah sampai sekarang kita dapat menerima Al-Qur'an sampai detik ini gitu ya, disebarkan secara mutawatir ke seluruh penjuru, ya, banyak orang yang menyebarkan, sehingga mustahil Al-Qur'an itu adalah suatu yang mustahil Al-Qur'an, ada kesalahan, ya, mustahil ada dalam Al-Qur'an itu kesalahan, karena semuanya disebar secara mutawatir. Banyak orang yang kemudian menerimanya, sehingga kalau ada satu pun huruf ataupun ada kesalahan penulisan ya dalam salah satu mushaf, misalkan sekarang kan banyak ya mushaf ya, yang ditulis dan diterbitkan oleh berbagai kitab, oleh berbagai penerbit ya, walaupun ada kesalahan pasti akan ketahuan, ya. Dinilai ibadah dengan membacanya. Nah ini, ya. Jadi membacanya saja dinilai ibadah, apalagi kita tahu maknanya, apalagi kita mengamalkannya. Dimulai dengan surat Al-Fatihah, tutup dengan surat An-Nas, gitu ya. Ini wahyu, saya coba lewat saja ya. Karena wahyu ini pada dasarnya adalah, isyarat yang cepat ya, yang sifatnya, surat, tulisan, dan segala sesuatu disampaikan pada orang lain untuk diketahui secara bahasa ya. Nah ini adalah waha, waha itu ya tadi, rahasia ya, sifatnya cepat, rahasia, berarti tuntutan atau tuntunan ya, dari Allah yang ditujukan kepada makhluknya yang disampaikan melalui para rasul. Seterusnya lah ya, jadi wahyu itu adalah bentuk komunikasi Allah dengan manusia. Nah, wahyu dalam istilah Al-Quran ada kalimat isyarah, ilham, ya, bisikan juga yang jahat. Ini tergantung kepada konteks Al-Quran menyampaikan ataupun penggunaan kata wahyu dalam Al-Quran itu ada diterjemahkan dengan isyarat, ilham dan seterusnya. Nah, kalau wahyu dalam kaitannya dengan Al-Quran, tentu ini berkaitan dengan pesan. Ya. Nah, ini adalah pengetahuan yang didapat dari seseorang dalam dirinya setelah yakinnya bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan perantaraan, ya, dengan suara atau tanpa suara maupun tanpa perantaraan. Nah, ini bisa secara umum ya, wahyu ini secara umum ya, seperti hanya wahyu yang disampaikan kepada Nabi Isa, Nabi Musa gitu ya, yang sangat berbeda ya, beragam nanti penyampaian wahyunya antar para nabi. Ya, Al-Quran tentu memiliki kedudukan yang tinggi ya sebagai pedoman utama ya, sumber ajaran Islam yang utama dalam Islam. Al-Quran sebagai sumber ajaran, hukum, nilai pertama dan utama. Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup yang bersifat qat'i, pasti. Jadi Al-Quran itu sifatnya pasti. Ya. Berbeda dengan hadis nanti. Hadis itu sifatnya dhonni. Ya. Kenapa dhonni? Karena ada proses periwayatan, ada proses kajian terkait dengan apakah hadis ini hadis yang sahih, dhaif, atau palsu. Nah ini kan. Ya, kalau Quran itu sudah pasti. Al-Quran sebagai kebenaran mutlak bersumber dari Allah SWT tanpa ada campur tangan manusia, bahkan Nabi dan para sahabat sekalipun. Ya, ya Al-Quran itu bukan buatan Nabi, bukan buatan manusia. Ya. Terbukti bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad dengan kapasitas Allah takdirkan gitu ya untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan uh, manusia gitu ya. Karena manusia ataupun nabi pada saat itu adalah seorang yang ummi ya, yang kemudian tidak ditakdirkan oleh Allah memiliki yang merangkai kata ya, tidak. Makanya tidak mungkin nabi membuat sendiri ya.
teks Al-Quran tersebut. Apalagi nanti banyak keajaiban-keajaiban ataupun kemujizatan dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci asli yang dipelihara langsung oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ini dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Ayat 9 ya. Bahwa Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah dan Allah sendiri yang langsung memeliharanya. Ya. Jadi inna nahnu. Nah, sebenarnya kami yang memeliharanya oleh Allah langsung, tentu melalui proses tadi. Proses perantara, proses melalui Nabi Muhammad, kemudian para ulama menjaga, termasuk kita juga menjaganya. Ya. Hakikatnya dipelihara oleh Allah. Al-Quran sebagai kitab suci universal ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ya. Jadi Al-Quran itu inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Jadi Allah mengutus Nabi dengan membawa kitab suci Al-Quran itu bukan untuk satu kelompok saja, seperti kelompok-kelompok yang kemudian dulu didakwahi oleh nabi-nabi sebelumnya, ya. Nabi Nuh, Nabi dan seterusnya kan per kelompok ya. Kalau ini untuk seluruh umat manusia. Ini waktunya saya minta aja lah ya, lanjut aja ya. Karena Anda masuk jam 10.40 kalau nggak salah. Ini kemujizatan Al-Quran, silakan bisa dibaca ya, nanti dari segi bahasaan, beritaan, isyarat-isyarat keilmuannya. Jadi betapa Al-Quran tidak mungkin salah dan sesuai dengan syarat-syarat keilmuan, sesuai dengan sains, sesuai dengan apa yang kemudian menjadi fakta sejarah ya. Bahasanya juga bukan bahasa biasa, tapi bahasa yang mengandung kemujizatan. Dengan bahasa tersebut, Al-Quran menjadi pelemah bagi karya-karya yang lainnya. Tidak ada yang satupun yang bisa menyerupai Al-Quran. Lanjut ya, ini nama-nama Al-Quran. Kandungannya ya tentu berkaitan dengan akidah, ya, syariah, ya. Kemudian al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman Allah, ya. Akhlak, hukum, kisah-kisah masa lampau, ya. Kisah-kisah masa terdahulu yang kemudian terbukti menurut arkeolog yang sekarang ya diakui gitu ya. Berita-berita yang akan datang, termasuk berita-berita tentang adanya hari akhir dan seterusnya, termasuk hal-hal yang sifatnya pernah kejadian bahwa akan ada gulibatir Rum, ya, bahwa Rum sebagai sebuah negara dijaya itu pernah dimuat dalam Al-Quran dan faktanya betul terjadi. Pengetahuan ilahi lainnya juga berkaitan dengan alam kubur, ya, berkaitan dengan roh, berkaitan dengan ilmu-ilmu gaib, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Ya, jadi lengkap lah ya, Al-Quran lengkap sampai ke arah yang sifatnya asyahadah wal ghaibah, yang sifatnya nampak maupun yang gaib. Proses dan turunnya Al-Quran ini kan bahas panjang sekali ya. Jadi kalau Al-Quran itu turunkan secara 3 tahap ya. Jadi turunkan secara sekaligus ke Lauhul Mahfud, dari Allah ke Lauhul Mahfud, kemudian dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ya, langit dunia ini semuanya juga gaib ya. Nah, secara berangsur-angsur nanti munajiman ya, secara berangsur-angsur diturunkan pada Rasul, apakah itu menjawab pertanyaan Rasul ataukah ada kronologis ya, ada latar belakang yang membuat Al-Quran itu turun sesuai dengan momen yang dibutuhkan. Dan kemudian sekarang itu terakumulasi semuanya dan menjawab semua persoalan sampai akhir zaman. Ini pewahyuan, mekanisme wahyu ya, mekanisme tata cara wahyu turun. Lanjut ya. Nah, ini kenapa Al-Quran tadi turunkan secara berangsur-angsur ya. Manusia atau nabi sebagai mana manusia yang lainnya itu ana basyarum mislukum yuha ya. Saya sebagai manusia biasa tentu memiliki hati ya. Maka Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati nabi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada di hadapannya. Sebagai mukjizat ya, menjawab pertanyaan dan solusi permasalahan yang terjadi ya. Jadi sekelas nabi, rasul sebagai manusia biasa itu tidak mungkin bisa menyelesaikan sebuah permasalahan ataupun pertanyaan yang hadir pada saat itu jika tidak dibimbing oleh wahyu. Ya, kemudian memudahkan hafalan, pengamalan, serta penyampaian Nabi para sahabat. Bayangkan kalau satu juz ataupun satu Al-Quran, satu mushaf langsung diturunkan, maka akan ada kesulitan untuk hafalan dan seterusnya.
Penerapan hukum secara bertahap, ya. Jadi penerapan hukum ada yang sebagian secara bertahap seperti halnya hukum larangan khamr ya, yang dilakukan secara bertahap. Asalnya, mengatakan bahwa khamr itu adalah rijsun min amali syaiton, gitu ya. Asalnya menyebutkan hanya sebagai najis saja gitu, sebagai amalan setan. Kemudian, "La taqrabus sholata wa antum sukara," misalkan ya, Anda jangan sholat, dilarang sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian pada akhirnya dikatakan bahwa al-khamru itu adalah, apa, ijtanibu gitu ya, dilarang sama sekali. Jadi secara bertahap. Sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan rekayasa Nabi, meskipun dalam kurun waktu 23 tahun, namun kandungannya tetap konsisten secara keseluruhan. Ya, dari 23 tahun itu konsisten Al-Quran itu secara bertahap diturunkan gitu ya, dan tidak saling, ber bertabrakan ya, tidak saling bertabrakan. Oke, ini penerapan Al-Quran hukum Islam tadi dilakukan secara bertahap ya, untuk menyederhanakan beban dan seterusnya ya. Saya percepat ini. Al-hadis, ya ini hadis tadi banyak pertanyaan tentang hadis kalau nggak salah. Nah, hadis ya. Hadis itu berita ya, hadis itu kabar ya, khabar. Jadi berita dari seorang kepada seseorang itu, eee, apa istilahnya ada khabar, ada sunnah, ada athar. Yang membedakan penamaan ini sebenarnya sama saja substansinya ya, hadis, khabar, athar gitu ya, sunnah itu sama saja. Hanya nanti perbedaannya dalam, apa istilahnya itu ya, konotasinya. Kalau khobar itu lebih kepada kabarnya, ya. Kalau hadis itu lebih kepada, barunya, ya. Apa, artinya sesuatu yang baru yang kemudian dilakukan oleh Nabi, oleh yang diucapkan dan dari seluruh Nabi. Athar itu ya bekas pengaruh. Sama saja ya, yang bagi kita kalau sudah berarti itu menjadikan ataupun sudah menjadi sunnah ataupun tata cara, ya, kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi, yang sifatnya syariah, gitu ya, itu dikatakan dengan sunnah. Ya, sunnah itu istilah yang sudah dikatakan, pasti, gitu ya, ini adalah sunnah Rasul, ini adalah contoh tauladan dari Rasul. Ya hanya penyebutan saja, jadi tidak ada itu tidak masalah. Segala sesuatu yang datang dari Nabi berupa perkataan, ini ya, jadi ucapan Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," misalkan, "Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat," itu ucapan kan. Nah, perbuatan, fiil, misalkan Nabi ataupun sahabat melihat Rasulullah melakukan itu dengan cara begini, diceritakan oleh sahabat, itu artinya hadis fi'liyah, ataupun persetujuan ataupun takrir Nabi. Seperti tadi, hadis tentang ya tadi hadis Mu'adz bin Jabal ya, yang gubernur Yaman itu. Itu persetujuan Nabi. Seperti halnya misalkan Nabi bentar ya. Siap, lanjut ya.
Eee, nah ini hadis qauliyah, fiqhiyah tadi ya, ada qauliyah, fi'liyah, taqririyah, ada hamiyah, ahwaliyah. Nah ini harus Anda bedakan nanti ya. Jadi kalau hadis itu dalam bentuk qala Rasulullah, Rasulullah pernah bersabda, nah itu hadis qauliyah ya. Kalau fi'liyah misalkan biasanya kana Rasulullah, Rasulullah pernah melakukan ini. Takririyah bentuk persetujuan. Contoh misalkan ketika dalam sebuah hidangan ya, para sahabat itu makan, biawak pada saat itu. Nah, Rasulullah tidak makan, tapi Rasulullah membiarkan, mendiamkan yang lain makan biawak ya, artinya itu adalah persetujuan Nabi. Jadi Rasulullah tidak mengucapkan, ya Rasulullah tidak melakukan, tapi Rasul mendiamkan, mensetujui, itu artinya hadisnya tersebut hadis takririyah. Hamiyah adalah cita-cita, ya hadis yang berkaitan dengan cita-cita Nabi. Rasulullah dulu pernah bercita-cita, eee, melaksanakan saum Asyura ya, eee, pada 10 Muharram gitu ya. Karena ada kekhawatiran, 10 Asyura itu menjadikan polemik pada akhirnya gitu ya. Maka Rasulullah kemudian berniat tahun depan saya akan melaksanakan saum dari mulai tanggal 9. Tapi karena tidak keburu dilaksanakan Rasulullah, karena Rasulullah keburu wafat, nah ini disebutnya hadis hamiyah. Jadi sudah ada dicanangkan oleh Rasulullah tapi tidak sempat dilakukan, itu adalah hadis hadis hamiyah. Hadis ahwaliyah. Hadis ahwaliyah itu adalah hadis yang sifatnya kondisi fisik, ya, kondisi fisik, ahwal, keadaan. Jadi Rasulullah itu menggunakan bajunya, baju apa gitu ya, kemudian memakai apa ini, kemudian sepatunya atau sendalnya sendal terumpah dan seterusnya gitu ya. Kemudian wajahnya, putih, ganteng, berjenggot misalkan ya. Itu hanya ahwaliyah saja. Di ahwaliyah itu, hadis yang sifatnya tidak selamanya harus diikuti ya, karena itu kaitannya dengan sifat fisik Nabi. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad ya. Nah ini saya langsung aja, kalau hadis mutawatir itu nanti Anda akan menemukan kata mutawatir, ahad itu ya, artinya bahwa mutawatir itu hadis yang kemudian diriwayatkan oleh banyak sahabat. Jadi saya menerima hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat tadi Muadz bin Jabal misalkan ya, dari banyak para sahabat yang membicarakan itu hadis mutawatir. Hadis ahad itu hadis yang diterima oleh hanya beberapa orang sahabat. Oh ya, saya percepat. Nah, ini hadis makbul dan mardud. Nah, kalau hadis makbul itu ya ini ya, jadi secara umum hadis itu ada dua, hadis yang diterima makbul, ada hadis yang mardud secara umum ya. Hadis yang makbul itu ada hadis sahih, ada hadis hasan ya, hadis hasan. Hadis sahih itu tentu tadi ya. Nah, ini saya balik lagi. Hadis sahih itu hadis yang secara sanad itu adalah riwayatnya ya. Jadi riwayatnya itu lancar, tidak mungkin terputus ya, dan orang-orang yang menyampaikannya itu terpercaya. Misal nih ya, jadi saya menerima ini dari Nabi, saya menerima dari Ahmad, siapa itu, terus gitu ya, bersambung, dan orang-orang yang kemudian disebutkan itu terpercaya, itu, masuk kategori sahih. Matannya juga, matan itu adalah redaksi ataupun konten, isinya, ya, itu matan. Jadi matan itu artinya konten, konten hadisnya, ya. Jadi misalkan saya tadi, "Shollu kama ro'aitumuni usolli", itu kontennya, matannya. Ya, jadi kalau matanya juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, itu dipastikan hadis shahih. Hadis hasan dan dhaif, kalau hadis hasan ini derajatnya lebih
rendah daripada hadis sahih ya. Jadi ini kadang-kadang hadis hasan ini diriwayatkan oleh sedikit orang atau secara riwayat tadi bagus ya, diterima secara bersambung, tidak mungkin terputus gitu ya. Tidak mungkin misalkan mengatakan bahwa misalkan Ahmad menerima hadis ini dari Soekarno misalkan, tidak mungkin kan karena dia tidak bertemu. Nah, Hasan itu yang mungkin dia bisa jadi pelupa gitu ya, si perawinya, tapi dikuatkan nanti oleh hadis yang lain ya. Hadisnya masih hasan, ini harus diperkuat oleh hadis yang lain yang kemudian masuk kategori sahih. Kalau hadis dhaif, nah hadis dhaif itu hadis yang riwayatnya ada yang terputus misalkan. Ya, hadis dhaif juga macam-macam nanti ya, banyak ragam. Ada yang kemudian terputus. Maudu beda lagi. Kalau maudu itu hadis yang sama sekali tidak ada riwayatnya. Hadis palsu. Biasanya hadis buatan gitu ya, hadis diada-adain gitu ya. Itu hadis maudu yang sama sekali tidak ada riwayatnya. Nah, dari mana kita tahu bahwa hadis ini sahih, hasan, dhaif, maudu gitu ya? Memang bagi kita kalangan awam gitu ya, kita pasti ingin lebih simpel ya, nyari gitu ya, apakah ini hadis ini sahih atau hasan. Biasanya ada keterangan. Ya. Biasanya ada keterangan di ujungnya bahwa hadis ini sahih atau hadis ini dhaif. Atau misalkan bagi kita kaum awam, misalkan ya, bisa kita telusuri hadis ini menurut para ulama hadis atau sahih atau dhaif atau bahkan maudhu. Itu bisa dicari. Kalau dalam keadaan misalkan tadi belum diketahui hadis tersebut ya, kita masih cari-cari gitu ya, masih mencari tahu atau mungkin tadi karena alasan internetnya tidak ada jaringan dan seterusnya gitu ya, teknis gitu ya. Jadi bisa jadi Anda belum bisa melaksanakan itu. Jadi sementara bisa melakukan apa yang Anda ketahui, sampai saat ini saja ya, sambil Anda mencari, informasi yang valid terkait dengan apakah hadis ini sahih atau dhaif, ya. Oke, ini Anda silakan baca saja ya, kalau habis. Masuk ijtihad yang terakhir. Ijtihad saya akan persingkat saja. Jadi ijtihad itu adalah proses metodologi ya, metodologi ijtihad. Jadi pertama saya ingin mengatakan bahwa ijtihad itu adalah proses menyimpulkan, istinbat. Jadi ketika Al-Quran, As-Sunnah berbicara yang lebih umum-umum, atau ada kasus baru, ya, ada kasus baru yang kemudian tidak tercantum langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi Al-Quran dan As-Sunnah sudah memberikan eh, apa sudah memberikan poin-poin umumnya ya. Maka kita perlu berpikir, beristihad bagaimana menyimpulkan kasus baru ini supaya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu istihad ya. Jadi tetap istinbat itu bukan berpikir bebas ya, tapi hasil kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan cara apa? Cara istinbatnya. Nah, ini ada beberapa cara ya. Macam-macam ijtihad. Lalu siapa yang melakukan ijtihad ini? Nah, tentu harus orang-orang yang memiliki kapasitas ya, yang memiliki syarat mujtahid, tidak sembarangan orang ya untuk melakukan ijtihad. Sehingga nanti muncullah kesepakatan para ulama gitu ya yang disebut dengan ijma. Ya, ijma. Konteks hari ini perbedaan, tadi ada pertanyaan juga, ada perbedaan ulama menyimpulkan hukum tertentu gitu ya. Ada perbedaan ijma gitu ya. Ada ijma yang mungkin sepakati oleh fatwanya Nahdlatul Ulama misalkan, atau fatwanya Muhammadiyah misalkan ya, atau fatwanya Persatuan Islam misalkan ya. Itu mungkin berbeda ya hasil ijtihad mereka. Karena mungkin perbedaan itu muncul karena metode ini ya. Metode ini yang digunakannya yang mana gitu. Ya. Jadi perbedaan itu bisa jadi muncul ya antara ijma di kalangan para ulama, itu bisa jadi karena perbedaan metodologi salah satunya ya.
perbedaan metodologi yang digunakan. Metode berbeda bisa jadi hasilnya juga berbeda. Ya, salah satunya ini, meskipun ada hal yang lain. Ada kias, ya. Kias itu analogi. Ya, analogi. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan bagaimana hukumnya memakan makanan yang bau-bau, makan jengkol, makan pete gitu ya. Itu hukumnya bagaimana ketika kita mau sholat. Dalam Al-Qur'an tidak ada. Dalam kejadian hadis itu tidak ada. Di sana nggak ada gitu ya, makanan seperti itu. Maka dikiaskanlah bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa la taqrabus atau la taqrabu as-sholata, ya, janganlah kamu mendekati sholat misalkan dalam keadaan memakan bawang, misalkan ya, al-basolu. Nah, bawang itu karena bawang itu bau, ya dianalogikanlah bahwa makanan yang masuk kategori yang bau-bau seperti bawang itu hukumnya makruh. Itu ya. Istihsan, maslahah mursalah, taduz zari'ah, uruf istishab, dan seterusnya. Ini pembahasannya akan panjang sekali ya. Tapi minimal ini yang dilakukan ya, ini yang dilakukan oleh para ulama ya, mujtahid. Anda posisinya dalam konteks ini apa? Anda pada hal ini adalah sebagai muttabi. Maaf ya waktunya lebih ya. Ini janganlah diperdalam aja ya. Diperdalam materi ini. Terakhir, ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, saya akhiri karena waktunya sudah overload ya. Kalau saya cukup, Pak. Ya, saya tutup dengan langsung aja saya tutup ya. Khawatir nih teman-teman masuk juga nih. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak.